dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun dari kecil mungkin kita sudah terbiasa melihat pekerjaan menjadi gembala. Apakah itu menggembala kerbau, menggembala sapi, dan lain sebagainya. Namun masih banyak di antara kita yang masih sulit mengerti dengan perumpamaan domba dan gembala dalam Injil hari ini. Dan ternyata domba sangat berbeda dengan binatang lain yang sering digembalakan. Di antaranya, domba tidak dapat mencari makan sendiri. Domba tidak tahu memilih makanan yang tepat untuknya. Artinya, seandainya pun dia sudah ada di dekat rumput yang hijau dan benar, bisa saja dia tidak makan karena tidak tahu. Domba tidak dapat mencari jalannya sendiri, maka sangat rentan untuk tersesat dan terpisah dari kawanan. Domba juga ternyata kurang tanggap dengan ancaman bahaya yang ada di sekitarnya. Maka domba sering menjadi santapan empuk bagi binatang buas. Gembala yang baiklah yang paham dengan kelemahan domba tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan Injil hari ini menekankan dan menunjukkan tokoh si gembala yang ingin tetap menjaga keutuhan gembalaannya seperti Bapa di surga. Allah Bapa berusaha menjaga atau mempertahankan keutuhan umatnya. Usaha apa yang dilakukan oleh Allah di dalam menjaga atau mempertahankan keutuhan umatnya? Mencari yang hilang. Kenapa mesti mencari? Karena yang hilang itu adalah miliknya. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Matius hari ini menggambarkan kepada kita bahwa ada 2 tindakan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu pertama, Allah mencari yang tersesat. Kata kerja dalam konteks ini berarti mencari apa yang hilang. Dalam hal ini berarti usaha menemukan kembali apa yang menjadi miliknya. Sungguh mulia. Dan apakah kita ini adalah milik Allah?
Dengan cara apa Allah mencari kita? Injil Lukas bab 19 ayat 10 mengatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak Manusia datang ke dunia untuk mencari apa yang menjadi miliknya kembali, yaitu orang-orang pilihan Allah. Anak Manusia menyelamatkan mereka yang hilang. Kedua, Allah mengasihi umatnya karena didorong oleh kasih-Nya lah, maka Anak Manusia harus meninggalkan dulu yang ke-99 itu dan harus membawa kembali yang 1 ekor lagi agar gembalaannya tetap utuh. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes bab 3 ayat 16. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana gambaran hidup kita? Bukankah kita seperti domba? Bahaya apa yang mengancam kita? Pergaulan, gaya hidup, cara kerja yang tidak benar, dan sebagainya. Seberapa kuatnya kita untuk membela atau mempertahankan diri? Bukankah yang sering terjadi kita kalah, takluk pada pencobaan? Lalu bagaimana? Dan mengapa kita bisa lepas? Tetapi kemudian gembala datang dengan kasih. Ia tahu ada domba kecil yang hilang atau melarikan diri darinya dan kawanan. Ia datang mencari. Dari jauh ia memanggil nama domba ini. Perhatikan bahwa gembala selalu membawa gada dan tongkat. Selain untuk melawan musuh atau binatang buas, tongkat berfungsi mengarahkan domba atau menariknya ke arah yang benar. Apakah untuk memukul domba? Saya pikir tidak seperti itu. Dalam kondisi domba yang sudah sesat, bingung dan lapar, gembala datang justru merangkulnya dan membawanya pulang dalam gendongannya. Inilah salah satu sikap dari gereja kita. Sikap gereja kita ini terbuka sehingga tidak menjadi hakim, melainkan menjadi bapa yang baik hati bagi semua orang. Sehingga tidak ada seorang pun yang sungguh dapat dihakimi. Inti dari kehidupan domba, ia tidak dapat hidup tanpa gembala dan kawanannya. Gembala kita adalah Kristus. Ia tahu kita lelah, lapar, salah jalan, dan terancam binasa. Syukur bahwa Ia datang mencari kita. Kita tidak pernah mencari dan menemukan Dia. Dialah yang menemukan kita dan dalam kasih-Nya membawa kita kembali dekat kepadanya. Saudaraku yang terkasih, marilah dalam masa Advent ini kita memerlukan kesadaran untuk diri kita. Sadar bahwa Allah berusaha mempertahankan keutuhan umat-Nya. Allah memiliki kasih yang begitu besar, yaitu keinginan. Tidak ada seorang pun dari miliknya ini binasa. Allah tentu memiliki keinginan bahwa kita umat-Nya juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus, kami adalah domba umat yang berdosa. Namun, walaupun kami pergi meninggalkan Engkau dan tersesat oleh kuasa dunia, Engkau tetap datang dan berusaha tanpa lelah mencari kami. Ampunilah kami orang berdosa ini, agar kami pun layak melengkapi dan tetap utuh dalam gembala-Mu, dan kami pun melakukan yang sama terhadap sesama kami.
Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam, penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.